Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Mutia, NPM 1804041158. Saya dari jurusan Ekonomi Syariah kelas A semester 6. Baik, di sini saya akan membuat video dengan 4 subbab sekaligus, yaitu yang pertama sistem informasi pemasaran, yang kedua yaitu pengendalian pemasaran, yang ketiga audit pemasaran, dan yang terakhir yaitu meneliti dan memilih pasar sasaran melalui segmentasi, targeting, dan positioning guna untuk memenuhi tugas dari mata kuliah manajemen pemasaran yang diampu oleh Ibu Hermanita. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu pengertian dan konsep sistem informasi pemasaran. Sebagian besar informasi yang dibutuhkan dalam bidang pemasaran itu bersumber dari pasar seperti konsumen atau pembeli, saingan, harga, dan distribusi. Beberapa perusahaan menyusun dan menjalankan sistem informasi pemasaran dalam rangka untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas keputusan yang diambil. Sistem informasi pemasaran diartikan sebagai suatu susunan yang kait-mengait atau saling berhubungan secara rumit atau kompleks dari orang-orang, mesin-mesin, dan prosedur yang direncanakan untuk menghasilkan aliran yang tersusun di dalam informasi yang tepat dan telah dikumpulkan baik dari sumber-sumber yang berada di dalam maupun di luar perusahaan untuk dipergunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan dalam bidang pertanggungjawaban tertentu dari manajemen pemasaran. Adapun 4 komponen penting dalam sistem informasi pemasaran yaitu yang pertama, sistem informasi intern. Setiap perusahaan membuat laporan intern secara periodik yang memberikan data yang terakhir kepada pimpinan mengenai penjualan, biaya, persediaan, arus kas, utang, dan piutang. Dalam banyak perusahaan, laporan ini sering datang terlambat, sedangkan apabila laporan itu diterima lebih awal, maka besar kemungkinan manajer mendapatkan informasi apa saja yang telah terjadi dan dapat segera mengambil tindakan perbaikan atau koreksi. Untuk menggunakan sistem laporan intern, sebaiknya pimpinan perusahaan menentukan laporan apa saja yang harus dibuat, kapan laporan tersebut sampai, siapa yang membuat laporan, dan kepada siapa laporan disampaikan. Yang kedua yaitu sistem riset pemasaran. Kegiatan riset pemasaran itu perlu dilakukan secara terus-menerus dengan objek penelitian yang berbeda tergantung pada permasalahan yang dihadapi pimpinan dalam menentukan keputusan dan kebijakannya. Maka, beberapa perusahaan telah membentuk bagian riset pemasaran di perusahaannya. Dalam beberapa hal, seorang manajer pemasaran dibutuhkan beberapa penelaahan tertentu dari suatu keadaan. Ia mempunyai informasi yang cukup guna membuat keputusan yang baik atas dasar pemikiran yang tepat. Contoh saja PT Jarum yang menghasilkan dan memasarkan rokok kretek telah mempunyai perwakilan dan pergudangan di beberapa kota besar di Pulau Jawa dan Sumatera. Yang ketiga yaitu sistem intelijensi pemasaran. Sistem ini menyediakan data yang sedang terjadi di dalam bidang pemasaran kepada para pejabat pimpinan pemasaran. Sistem intelijensi pemasaran merupakan kumpulan dari sumber dan prosedur
di mana para penjabat pemasaran mendapatkan informasi di setiap hari tentang perkembangan lingkungan pemasaran ekstern. Untuk memperluas intelijensi pemasaran yang dilakukannya, para manajer perusahaan perlu melihat lebih jauh lagi informasi penting lainnya. Mereka mungkin perlu melakukan atau mempelajari pergerakan dalam persaingan, kebutuhan langganan yang baru atau masalah dealer yang lambat ditangani dan lain-lain. Untuk meningkatkan mutu intelijensi pemasaran yang diterima oleh para manajer, perusahaan perlu mengambil beberapa langkah konkret, yaitu yang pertama, perusahaan harus melatih dan mendorong tenaga penjualan agar dapat mengikuti dan melaporkan segala bentuk perkembangan baru. Yang kedua, perusahaan harus mendorong para distributor, pengecer, dan usaha perantara lainnya untuk memberikan intelijensi yang penting. Yang ketiga, banyak perusahaan melengkapi kegiatan intelijensinya dengan membeli atau membayar informasi dari tenaga ahli di luar perusahaan. Yang terakhir, perusahaan dapat membentuk suatu kantor yang khusus bertanggung jawab untuk mengembangkan atau meningkatkan mutu dan sirkulasi intelijensi pemasaran. Baik, komponen yang terakhir yaitu sistem analisis pemasaran. Sistem ini terdiri dari suatu kumpulan teknik yang maju dalam menganalisis pemasaran dan masalah pemasaran. Teknik ini merupakan hasil penemuan dan kesimpulan yang diperoleh dari data yang ada. Pengendalian pemasaran. Kegiatan pengendalian pemasaran yaitu mencakup dari kegiatan menilai dan membandingkan hasil pelaksanaan atau prestasi dengan rencana atau ukuran atau standar yang ditetapkan, mencari penyebab terjadinya penyimpangan dan menentukan cara mengatasinya, memberikan informasi sebagai umpan balik bagi penyusunan rencana pemasaran berikutnya. Pengendalian pemasaran merupakan dasar yang penting bagi keberhasilan usaha di bidang pemasaran. Maka dari itu, perencanaan pemasaran merupakan penentuan langkah-langkah dari kegiatan yang akan dilakukan dalam bidang pemasaran untuk jangka waktu tertentu di masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang diharapkan. Dalam rangka pencapaian tujuan perusahaan umumnya dan bidang pemasaran khususnya, seorang manajer pemasaran bertugas memperhatikan dan menganalisis setiap tugas yang terjadi di bidang pemasaran. Pelaksanaan dari kegiatan pemasaran ini perlu dikendalikan karena selalu ditemui adanya penyimpangan antara rencana atau target pemasaran dengan realisasi hasil atau prestasi di bidang pemasaran. Maka dari itu, realisasi pemasaran tidak selalu sama dengan rencana atau target. Dapat terjadi di mana realisasi melebihi atau melampaui rencana atau target, ataupun sebaliknya, situasi di mana realisasi berada di bawah rencana atau target. Hal ini dapat terjadi karena faktor ekstern, yaitu antara campur tangan pemerintah, persaingan, dan lain-lain. Adapun langkah-langkah penting dalam pelaksanaan pengendalian pemasaran, yaitu yang pertama, penentuan standar prestasi yang digunakan. Kedua, menilai atau mengukur hasil prestasi dengan membandingkannya dengan standar prestasi yang telah ditetapkan. Dan yang ketiga, menggunakan hasil penilaian untuk dasar penganalisisan keunggulan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman yang dihadapi pemasaran, serta untuk menetapkan keputusan yang akan diambil ke depannya. Yang selanjutnya itu syarat-syarat pengendalian. Yang pertama itu adanya penentuan target atau objektif
yang jelas sehingga semua aktivitas atau usaha diarahkan untuk pencapaian target atau objektif tersebut. Target atau objektif berupa jumlah unit yang dijual, volume atau omset penjualan, tingkat keuntungan yang akan dicapai, perluasan daerah, dan penguasaan pasar. Yang kedua, adanya penentuan standar yang digunakan. Yang ketiga, adanya pembagian atau penentuan tugas. Dan yang keempat, pelaksanaannya hendaklah secara teratur, yaitu secara berkala, seperti bulanan, agar program yang teratur dapat diikuti dengan letak penyimpangannya. Pada dasarnya, ada dua sistem pengendalian, yaitu yang pertama, sistem pengendalian terbuka, yaitu semua penjabat atau pelaksana di bidang pemasaran itu mempunyai wewenang yang terbatas. Semua masalah dilaporkan dahulu pada atasan, dan atasanlah yang mengambil keputusan. Jadi semua kebijakan dan masalah diputuskan oleh manajer pemasaran. Oleh karena itu, seluruh kegiatan atau masalah pemasaran harus diketahui manajer pemasaran. Yang kedua yaitu sistem pengendalian tertutup, yaitu semua petugas atau penjabat di bidang pemasaran diberikan wewenang untuk memutuskan sesuai dengan petunjuk atau arahan atasannya masing-masing. Adapun tenaga pemasaran diharapkan mampu mengatasi masalahnya masing-masing. Oleh karena itu, atasan atau manajer pemasaran hanya memutuskan masalah yang tidak dapat diputuskan bawahan atau para pembantunya. Maka yang perlu diketahui oleh atasan adalah terbatas pada keputusan atau kebijakan pelaksanaan yang telah diputuskan bawahan itu bertentangan dengan petunjuk atau pengarahan atasan tersebut. Contohnya saja, tenaga penjual diberi kebebasan untuk menentukan besarnya potongan dengan batasan yang ditetapkan bahwa besarnya potongan maksimal itu 20%. Tenaga penjual dapat memberi potongan sebesar 10% kepada pelanggan tertentu, sedangkan pelanggan lain diberikan potongan sebesar 20%. Alasan pemberian potongan yang berbeda ini mungkin dasar pertimbangan tenaga penjual tersebut adalah jumlah pembelian atau pesanannya. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis pengendalian pemasaran. Ada 4 jenis pengendalian pemasaran, yaitu yang pertama, pengendalian efektivitas program yang dilakukan secara berkala atau periodik untuk menilai efektivitas program atau rencana yang telah dibuat dan bila perlu dilakukan untuk penyempurnaan atau koreksi. Yang bertanggung jawab dalam pengendalian ini adalah top management atau middle management. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai secara efektif, dan pendekatannya analisis penjualan, analisis rasio penjualan dan biaya, serta analisis keuangan dan lain-lain. Yang kedua yaitu pengendalian rentabilitas usaha, merupakan kegiatan mengukur keuntungan yang sebenarnya diperoleh dari masing-masing produk, wilayah, dan saluran distribusi. Yang bertanggung jawab di sini yaitu adalah pengendali pemasaran. Adapun tujuannya itu untuk mengetahui unit kerja atau organisasi mana saja yang terjadi hal yang merugikan perusahaan. Adapun pendekatannya adalah rentabilitas menurut produk, wilayah jaga, langganan, saluran distribusi. Yang ketiga yaitu pengendalian efisiensi, mencakup penelitian tentang cara meningkatkan atau memperbaiki dampak peralatan pemasaran dan biaya dalam rangka pencapaian tujuan dari perusahaan.
Yang bertanggung jawab di sini adalah manajemen lini dan staf serta pengendali atau pengawas pemasaran. Adapun tujuannya yaitu untuk menilai dan memperbaiki efisiensi pengeluaran atau biaya dan dampak bagi hasil pemasaran. Adapun pendekatannya yaitu analisis efisiensi tenaga penjual, advertensi, promosi penjualan, dan distribusi. Pengendalian yang keempat atau pengendalian yang terakhir yaitu pengendalian strategis yang merupakan pengevaluasian secara sistematis atas ketepatan strategi dan kebijakan pemasaran dalam lingkungan dan kesempatan pemasaran perusahaan. Yang bertanggung jawab di sini yaitu top manajemen dan auditor pemasaran. Tujuannya yaitu adalah untuk mengetahui kemampuan pemasaran perusahaan menggunakan kesempatan pemasaran yang terdapat di dalamnya, baik dilihat dari pasar, produk, dan saluran distribusi. Adapun pendekatannya yang dilakukan adalah analisis efektivitas peralatan dan audit pemasaran. Audit pemasaran. Setiap pimpinan puncak perusahaan berusaha agar apa yang telah digariskan dalam kebijaksanaannya dapat terlaksana sebagaimana yang telah ditetapkan. Staf yang memeriksa disebut auditor perusahaan. Audit ini berbeda dengan pengendalian. Dilihat di sini, definisi dari audit adalah kegiatan memeriksa dan menilai yang dilakukan secara kritis, sistematis, dan analitis guna membandingkan efektivitas dan efisiensi hasil pelaksanaan suatu kegiatan atau objek tertentu. Seperti contohnya audit keuangan, menganalisis dan menilai sistem akuntansi dan sistem laporan keuangan suatu perusahaan. Apakah menurut pendapat auditor sudah cukup baik dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang secara umum diterima serta diterapkan secara konsekuen? Adapun konsep pemasaran yang dilakukan organisasi untuk menjalankan pemasarannya yaitu yang pertama, konsep produksi. Falsafah yang menyatakan bahwa konsumen akan menyukai produk-produk yang tersedia dan selaras dengan kemampuan dan manajemen, sebaiknya memusatkan perhatian pada peningkatan efisiensi produksi dan distribusi. Yang kedua yaitu konsep produk. Gagasan bahwa konsumen akan menyukai produk-produk yang menawarkan mutu, kinerja, dan penampilan terbaik, dan bahwa suatu organisasi sebaiknya mencurahkan tenaganya untuk melakukan perbaikan produk secara berkesinambungan. Yang ketiga itu konsep penjualan. Gagasan bahwa konsumen tidak akan membeli cukup produk perusahaan kecuali jika perusahaan tersebut melakukan upaya-upaya penjualan dan promosi yang gencar. Yang terakhir itu konsep pemasaran. Falsafah manajemen pemasaran yang menyatakan bahwa pencapaian tujuan-tujuan organisasional bergantung pada penetapan kebutuhan dan keinginan dari pasar, sasaran, dan penyampaian kepuasan yang diinginkan secara lebih efektif dan lebih efisien dibandingkan dengan pesaing lainnya. Yang selanjutnya yaitu meneliti dan memilih pasar sasaran melalui segmentasi, targeting, dan positioning. Yang pertama yaitu pengertian dari segmentasi. Segmentasi adalah usaha untuk membagi suatu populasi menjadi kelompok-kelompok yang dapat dibedakan satu sama lain. Dalam dunia pemasaran, segmentasi digunakan untuk membagi pasar yang besar dan heterogen menjadi segmen-segmen yang lebih kecil yang dapat dijangkau secara lebih efisien dan efektif melalui produk dan layanan yang unik sesuai dengan kebutuhan pasar. Menurut Clutter dan Armstrong tahun 2004, segmentasi adalah usaha untuk membagi pasar
ke dalam kelompok-kelompok yang dapat dibedakan satu sama lain dalam hal kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang mungkin akan memerlukan produk-produk dan strategi pemasaran tertentu untuk menjangkaunya. Pasar yang tersegmentasi dengan baik dapat dijangkau dan dilayani lebih efisien dan lebih mudah dikelola karena cenderung memberikan respon yang homogen terhadap suatu stimulasi. Adapun variabel-variabel segmentasi pasar menurut Clutter dan Armstrong tahun 2004. Yang pertama yaitu segmentasi geografis, mencakup bangsa, negara, daerah, kota, dan lingkungan. Yang kedua itu segmentasi demografis, mencakup umur, jenis kelamin, jumlah keluarga, pendapatan, jumlah pengeluaran, pekerjaan, pendidikan, agama, golongan, gender ASI, dan kebangsaan. Yang ketiga segmentasi psikografis, yang mencakup kelas sosial, gaya hidup, dan karakter pribadi. Segmentasi yang terakhir yaitu segmentasi perilaku yang menyangkut pengetahuan, sikap, penggunaan, atau tanggapan konsumen terhadap suatu produk tertentu. Yang selanjutnya itu targeting. Targeting adalah suatu penetapan pasar sasaran yang dimana perusahaan harus mengevaluasi berbagai segmen dan memutuskannya segmen mana yang akan dilayani. Pilihan pasar sasaran yang dituju tersebut bisa didasarkan atas beberapa pertimbangan, yaitu diantaranya yang pertama, ukuran segmen dan pertumbuhan, yang dimana informasi mengenai volume penjualan, proyeksi tingkat pertumbuhan, dan profit margin yang diharapkan akan membantu perusahaan dalam mengetahui apakah segmen yang dipilihnya itu cukup besar dan mampu mendorong pertumbuhan dari perusahaan di masa yang akan datang atau tidak. Yang kedua, daya tarik struktural segmen. Dalam pertimbangan ini mencakup analisa pesaing produk atau jasa substitusi daya beli konsumen. Yang ketiga, tujuan-tujuan dan sumber-sumber perusahaan, yang dimana perusahaan juga harus mempertimbangkan apakah pelayanan yang akan diberikan kepada segmen yang akan dipilihnya itu sesuai atau tidak dengan tujuan dan sumber-sumber yang dimiliki oleh perusahaan. Menurut Craven, mendefinisikan pasar sasaran sebagai berikut. Itu yang pertama, the choice of the people or organization in a product market that an organization will target its positioning strategy. Yang kedua, dapat diartikan bahwa pasar sasaran adalah pilihan atas orang atau organisasi dalam sebuah pasar produk yang mana akan dijadikan suatu strategi positioning dari sebuah organisasi. Yang ketiga, terdapat 3 alternatif dalam program pemilihan pasar sasaran yang menurut Philip Clutter. Disebutkan ketiga alternatif tersebut antara lain yaitu pasar tak dibedakan. Di sini pemasar menganggap pasar sasaran adalah sama, baik tingkat keinginan ataupun kebutuhan konsumen, sehingga menimbulkan kelemahan yaitu dengan adanya konsumen yang tidak terlayani, yang berakibat masuknya pesaing baru yang akan menggarap konsumen tersebut. Kedua, pemasaran yang dibedakan, yaitu melayani 2 atau lebih segmen pasar dengan pengembangan program pemasaran yang terpisah untuk setiap segmennya. Dengan tertanganinya setiap segmen, maka akan meningkatkan posisi yang lebih baik dari setiap segmen. Kelemahannya adalah membengkaknya biaya produksi dan pemasaran. Yang ketiga, pemasaran yang terkonsentrasi, di mana perusahaan hanya menetapkan untuk melayani satu segmen pasar saja dengan mengkonsentrasikan semua program strategi ke segmen pasar tersebut. Yang selanjutnya yaitu pengertian positioning.
Menurut Al-Riz dan Jack Trout yang dikutip oleh Clutter tahun 2004 di bukunya halaman 341, mengartikan positioning sebagai penentuan posisi dimulai dari produk, suatu barang, jasa, perusahaan, lembaga, atau bahkan orang. Tetapi penentuan bukanlah sesuatu yang dilakukan terhadap produk. Penentuan posisi adalah apa yang dilakukan terhadap pemikiran pelanggan. Jadi, pemasar memposisikan produk itu di dalam pikiran calon pelanggan itu sendiri. Adapun beberapa strategi menurut Boy dan Walker yang dapat dikembangkan untuk menciptakan positioning yang relevan, yaitu antara lain yang pertama, monosegmen positioning. Positioning monosegmen melibatkan pengembangan produk dan program pemasaran yang lebih khusus pada pasar segmen yang tunggal. Yang kedua, multi-segment positioning terdiri dari posisi produk dalam jalur yang diinginkan konsumen dari segmen yang berbeda. Yang ketiga, imitative positioning, di mana keberadaan positioning produk-produk baru adalah sama dibandingkan dengan produk-produk terkenal lainnya. Yang keempat yaitu adaptive positioning, yaitu memposisikan kembali secara periodik suatu produk atau merek dalam mengikuti perubahan segmen pasarnya. Dan yang terakhir yaitu anticipatory positioning, sebuah perusahaan yang boleh menempatkan sebuah merek baru untuk mengantisipasi peralihan dalam suatu kebutuhan segmennya. Adapun langkah-langkah penyusunan strategi positioning menurut Yacine adalah yang pertama, analisis pasar, yaitu untuk menentukan faktor-faktor penentu yang ada di dalam pasar, seperti kecenderungan permintaan, lokasi, pesaing, kemudian dipertimbangkan dengan alternatif atau cara-cara mengsegmen pasar, sekaligus menilai ukuran dan potensinya. Yang kedua, analisa internal perusahaan, yaitu dengan mengidentifikasi berbagai sumber kekuatan dan kelemahan perusahaan. Atas dasar analisis ini, perusahaan harus mampu memilih segmen target pasarnya yang mana yang pas. Dan yang ketiga itu analisa kompetitif, yaitu identifikasi terhadap pesaing yang mungkin akan memberikan pemasar berbagai masukan atau inspirasi untuk menentukan kesempatan-kesempatan diferensiasi. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.